Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi kita hari ini yang terdapat 3 materi di dalamnya. Yang pertama, himpunan, sistem bilangan, dan yang terakhir akar, pangkat, dan logaritma. Dan yang pertama di sini kita akan membahas tentang himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan yaitu kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan. Nah, di sini ada beberapa teori yang mendasari suatu himpunan. Ada 4 teori. Yang pertama, teori enumerasi, kemudian yang kedua, simbol baku, dan yang ketiga, notasi pembentukan himpunan, dan yang keempat, diagram Venn. Nah, mungkin di sini kalian yang paling sering didengar yaitu tentang diagram Venn. Nah, di sini kita ulas terlebih mendetail lagi. Yang pertama tentang enumerasi. Apa sih itu enumerasi? Yaitu dengan mendaftarkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi misalkan di sini kita ambil A, itu anggotanya A, B, C, D, E, di mana di sini terdapat 5 anggota A. Kemudian teori berikutnya, simbol baku. Ada beberapa simbol tertentu yang sudah disepakati untuk menyatakan sebuah himpunan. Misalkan kita misalkan ini P, himpunan bilangan bulat. Kita dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian N itu himpunan bilangan asli, sama seperti himpunan bulat positif, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian Z, himpunan bilangan bulat. Nah, tadi kan bulat positif. Nah, di sini himpunan bilangan bulat. Yang dimana bilangan bulat tersebut itu ada 2 jenis, ada bilangan bulat positif dan juga bulat negatif. Maka himpunan bilangan bulat itu dimulai dari tak hingga negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Kemudian teori berikutnya, notasi pembentukan himpunan. Himpunan juga bisa dinyatakan dengan cara menulis ciri-ciri umum dari anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Misalkan A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, tadi kan himpunan bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Nah, karena ini lebih kecil dari 5, maka anggota A yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini 5 tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena di sini tandanya lebih kecil dari, bukan lebih kecil sama dengan. Nah, kemudian diagram Venn, yaitu cara menyatakan sebuah himpunan dengan menggambarkannya dalam bentuk grafik. Nah, di sini masing-masing himpunan digambarkan dalam sebuah lingkaran dan dilengkapi oleh himpunan semesta yang dinyatakan dalam bentuk persegi 4. Nah, di sini contohnya seperti ini, di mana S ini adalah semestanya dan A, lingkaran A ini adalah anggota A. Kemudian yang B ini adalah anggota B, sedangkan yang diarsir ini adalah A irisan B, atau yang terdapat di keduanya, di A dan juga di B. Nah, di sini langsung ke contoh soal. Untuk menunjukkan himpunan universal U dan himpunan-himpunan bagian A dan B, di mana U itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan A itu anggotanya 2, 3, 5, 7, dan B 1, 3, 4, 7, 8. Yang pertama, tentukan A min B. A min B itu berarti anggota A yang tidak terdapat di B. Berarti di sini kita daftar anggota A-nya 2, 3, 5, 7, min B 1, 3, 4, 7, 8. Nah, anggota A yang tidak terdapat di B berarti
2 dan 5. Berarti jawabannya 2 dan 5. Nah, di sini B min A sama. Kita daftar terlebih dahulu anggota B 1, 3, 4, 7, 8 dikurangi anggota A 2, 3, 5, 7. Nah, berarti B min A anggota B yang tidak terdapat di A. Berarti angka 1, 4 dan juga 8. Sekarang A irisan B. A irisan B itu maksudnya yang terdapat di keduanya. Jadi yang angkanya atau anggotanya itu ada di A dan juga ada di B. Angka berapa saja yang ada di A dan B? Yaitu 3 dan juga 7. Berarti jawabannya 3 dan 7. Nah, sedangkan A gabung B. A gabung B di sini berarti kita menggabung anggota A dan juga B menjadi 1. Dan dimana nanti misalkan kalau ada dua angka yang sama, maka ditulis 1 kali saja. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut yang E. A irisan B aksen. Nah, di sini kan B aksen masih belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu B aksennya. B aksen itu didapat dari anggota U yang tidak terdapat di B. Jadi kita daftar anggota U terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurangi anggota B 1, 3, 4, 7, 8. Oke. Anggota U yang tidak terdapat di B itu angka 2, kemudian 5, ada lagi, dan juga 6 ya. Berarti 2, 5, 6 ini masih B aksen. Yang dicari yaitu A irisan B aksen. Maka kita daftar terlebih dahulu anggota A 2, 3, 5, 7 dikurangi B aksen 2, 5, 6. Nah, di sini ingat tadi yang irisan berarti yang terdapat di keduanya, ada di anggota A maupun B aksen. Berarti angkanya 2 dan 5. Itu ya. Sama untuk yang bagian yang F itu sama dengan cara mencari nilai A aksen terlebih dahulu. Oke, coba kita cari untuk yang F. Tadi kita mencari nilai A aksen terlebih dahulu dengan mendaftar anggota U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurangi A 2, 3, 5, 7. Nah, A aksen itu anggota U yang tidak terdapat di A. Berarti angka 1, kemudian 4, 6, 8 ya. Jadi 1, 4, 6, 8. Kemudian
B irisan A aksen. Nah, di sini kita daftar B-nya 1, 3, 4, 7, 8. Irisan A aksennya 1, 4, 6, 8. Ya, tadi irisan yang terdapat di keduanya, maka yang terdapat di kedua anggotanya itu 1, 4, dan 8. 1, 4. Nah, itu ya. Kemudian untuk latihan soalnya sama, cara penyelesaiannya sama. Di sini untuk semestanya U sama dengan X, di mana X itu lebih besar dari 3 dan X kurang dari 14, maka ini anggotanya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi U anggotanya 4 sampai 13. Caranya sama untuk mencari A min B, B min A sampai B irisan A aksen. Oke. Untuk pembahasannya silakan dipelajari ya. Lanjut, untuk penerapan himpunan atau matematika dalam ekonomi. Sebenarnya ada banyak penerapan himpunan ini dalam matematika ekonomi. Di sini nanti akan kita bahas untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan bahas dasarnya terlebih dahulu tentang himpunan. Oke. Kita langsung ke contoh soal, yaitu berupa soal cerita. Dalam suatu survei mengenai 120 ibu rumah tangga ditanyai di pusat perbelanjaan tertentu bahwa ternyata 80 ibu rumah tangga memakai deterjen Rinso dan 68 ibu rumah tangga memakai deterjen Soklin, serta 62 ibu rumah tangga memakai kedua-duanya. Sebelum beranjak ke soal yang mana yang mau ditentukan atau dicari, kita bisa merubah soal cerita ini ke dalam bentuk diagram Venn. Kita buat terlebih dahulu diagram Venn-nya. Nah, di sini kan ada dua himpunan. Kita misalkan himpunan itu yang pertama himpunan R untuk Rinso dan juga Soklin atau S. Nah, di sini ada semestanya. Nah, di sini kan diketahui untuk semesta atau U, kita misalkan U saja ya. Untuk U di sini 120 ibu rumah tangga. Kemudian bahwa ternyata 80 ibu rumah tangga memakai deterjen Rinso. Jadi di sini untuk yang Rinso itu ada 80 dan 68 itu yang memakai deterjen Soklin. Nah, di sini kita lihat apakah ada yang memakai kedua-duanya. Nah, ternyata ada 62 ibu rumah tangga memakai kedua-duanya. Berarti di sini ada di tengah-tengah atau R irisan S sama dengan 62. Nah, di sini untuk mencari nilai atau mencari banyaknya ibu rumah tangga yang memakai Rinso saja. Tadi kan ada 80. Ada 80 karena yang memakai kedua-duanya itu ada 62, maka 80 dikurangi 62, maka hasilnya itu 18. Jadi yang memakai Rinso saja itu ada 18 orang. Kemudian yang memakai Soklin ada 68, karena yang memakai keduanya itu ada 62, maka sama 68 dikurangi 62, maka sama dengan 6. Jadi 6 di sini yaitu yang memakai Soklin saja. Nah, kemudian maaf, kita kembali dulu.
Nah, di sini untuk yang menjawab bagian A, sekurang-kurangnya salah satu dari deterjen tersebut. Ingat, sekurang-kurangnya salah satu. Berarti boleh nggak kalau lebih dari satu? Boleh, karena di sini sekurang-kurangnya satu saja yang memakai deterjen. Berarti di sini untuk yang A, berarti ada 18 ditambah 6, 18 tadi yang memakai Rinso, 6 yang memakai Soklin, ditambah 62 yang memakai keduanya. Nah, dijumlahkan ada berapa? 18 ditambah 6 ditambah 62. Oke. Ada 86. Oke, kemudian yang B, tepat salah satu dari deterjen tersebut. Tepat salah satu dari deterjen tersebut berarti cuma salah satu, bisa Rinso, bisa Soklin. Berarti 18 ditambah 6 sama dengan 24. Kemudian hanya deterjen Rinso, berarti 18 ya. Tidak satupun dari deterjen tersebut, berarti yang tidak memakai keduanya, berarti itu ada di luar sini, jadi tidak terdapat di dalam lingkarannya. Tadi kan totalnya ada 120, ada 120. Kemudian yang memakai ada 86. Jadi kita kurangi. Ada berapa? Ada 34. Di sini berarti ada 34. Oke, selesai untuk yang himpunan. Baik, kita lanjut untuk yang sistem bilangan. Nah, di sini ada pembagian jenis-jenis bilangan. Bilangan nyata, bilangan khayal, kemudian nyata itu dibagi menjadi irasional dan juga rasional. Sedangkan rasional itu dibagi menjadi bulat dan juga pecahan. Oke, baik, di sini ada hubungan perbandingan antar bilangan. Di sini mungkin kalian sudah pernah belajar tentang kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Itu tidak perlu saya jelaskan ya. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi bilangan. Di sini ada 6 sifat-sifat operasi bilangan. Sifat-sifat yang berlaku pada bilangan real dengan operasi penjumlahan dan juga perkalian. Misalkan untuk A, B, C, R itu anggota bilangan real. Jadi di sini E ini adalah anggota atau elemen atau anggota. Dan R di sini yaitu bilangan real atau bilangan nyata. Yang pertama tertutup, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif, yang keempat itu distributif, yang kelima identitas, yang keenam inverse. Nah, tertutup ini rumus-rumusnya seperti ini: A plus B sama dengan R, ini untuk penjumlahan, dan A dikali B sama dengan R, ini untuk perkalian. Di mana masing-masing A, B, dan R ini adalah anggota bilangan nyata atau real. Kemudian komutatif, untuk penjumlahan A ditambah B sama dengan B sama dengan A, jadi ditambah A. Jadi di sini ruas kiri bila disama dengankan ruas kanan, maka hasilnya akan sama. Untuk yang perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang berikutnya asosiatif. Nah, di sini yang di dalam kurung A plus B
yang di dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah yang di dalam kurung B plus C. Itu untuk yang penjumlahan. Sementara untuk yang perkalian seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu distributif. Nah, di sini distributif ada dua jenis, ada distributif kiri dan juga kanan. Nah, bisa kalian lihat ya, seperti ini. Kemudian untuk identitas juga seperti ini dan inverse seperti ini. Bisa kalian pahami. Nah, untuk aksioma-aksioma ini silakan dipahami. Kita langsung ke untuk pengubah pecahan ke desimal ke persen dan sebagainya, saya rasa kalian sudah memahami ini secara keseluruhan. Kalian sudah mempelajarinya. Kita lanjut ke contoh soal pertama. Sebuah koperasi sekolah membeli 5 lusin buku seharga 150.000. Jika harga jual sebuah buku 2.800, maka berapa persentase keuntungan yang diperoleh koperasi tersebut? Maka di sini untung itu harga jual dikurangi harga beli, di mana tadi harga jualnya 168.000 dengan harga beli. Harga beli 150.000. Tahu dari mana? Tadi 150.000 itu harga belinya. Kemudian harga jual sebuah buku 2.800. Jadi di sini harga jualnya 2.800 dikali 5 lusin buku, maka ketemunya adalah 168.000, maka dikurangi 150.000 ketemunya 18.000. Maaf. Persentase keuntungan, untung dibagi harga beli, ketemunya 12% ya. Soal selanjutnya, sebuah toko baju ada memberikan diskon sebesar 25% untuk semua produk. Jika kita berbelanja senilai 800.000, berapa kita harus membayar? Maka di sini pembahasannya ketemunya 600. Untuk sistem bilangan selesai. Baik, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu tentang pangkat, akar, dan logaritma. Sebenarnya pangkat, akar, dan logaritma di sini saling mempunyai keterkaitan ya. Di sini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pangkat adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Jadi misalkan perkalian bilangan 7 sebanyak 5 kali, maka itu sama seperti 7 pangkat 5 atau 7 dikali 7 sebanyak 5 kali. Nah, itu ya. Jadi di sini sama seperti ini. Bila bilangannya 100 juta, maka bisa ditulis 10 pangkat 8, dan bilangan 0,000001 ditulis 10 pangkat min 9. Nah, di sini bisa kalian pahami terlebih dahulu ya. Saya akan langsung mengulas tentang ketiganya terlebih dahulu, tentang akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jadi di sini tadi kan membahas tentang pangkat. Nah, di sini tentang akar. Kemudian kita langsung ke logaritma saja. Nah, dengan logaritma itu merupakan kebalikan dari pemangkatan
dan pengakaran yang dapat digunakan untuk menyederhanakan operasi-operasi perkalian, pembagian, pencarian pangkat, dan penarikan akar. Nah, di sini kalian tidak harus menghafalkan sifat-sifat logaritma yang segitu banyaknya ya. Yang penting baik, di sini kita langsung ke hubungan pangkat, akar, dan logaritma. Di sini untuk yang pangkat, rumusnya A pangkat N sama dengan M. Sedangkan bentuk akar itu bentuk umumnya itu akar pangkat N dari M sama dengan A. Dan kemudian bentuk logaritmanya itu A log M sama dengan N. Jadi misalkan saya ambil contoh, misalkan 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, kemudian di mana di sini A itu sama dengan 5, kemudian N sama dengan 2, kemudian M sama dengan 25. Kemudian kita tarik ke bentuk akar. Bentuk akarnya di sini kan akar pangkat N dari M, berarti akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Ya, di sini kemudian kita tarik ke bentuk logaritma. A log M sama dengan N. Jadi di sini hanya tadi kan 5 log 25 sama dengan 2. Jadi di sini kita bisa membahasakan seperti ini. 5 pangkat berapa? 5 pangkat berapa? Hasilnya 25. Ya, jadi ketemu di sini 2. Itu untuk yang logaritma. Oke, contoh soal. Saya rasa di sini contoh soalnya silakan dipelajari sendiri ya. Di sini ada pembahasannya. Saya akan sedikit membahas tentang pembahasan 1 sudah cukup bisa dipahami ya. Untuk pembahasan kedua ya cukup sangat mudah. Pembahasan ketiga. Nah, di sini ada penerapan sifat distributif. Nah, di sini ada 12 plus akar 18 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Nah, di sini kenapa kok 12 akar 6 ditambah akar 108? Jadi seperti ini sebenarnya. 12 plus akar 18 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Jadi di sini masing-masing dikalikan. Nah, jadi ketemunya 12 akar 6 ditambah akar 18 dikali akar 6. Jadi akar 108 per 6. Nah, itu ya. Jadi penyelesaiannya ini. Saya rasa ya sudah ini untuk pembahasan 4. Silahkan difahami. Di sini sudah cukup jelas saya memaparkannya. Untuk pembahasan 5 juga seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Untuk ketika materi ini sudah selesai, silahkan dipahami, dipelajari. Bila ada yang masih kurang paham atau belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.